Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja atau mungkin perkenalkan, nama saya Endri Widodo SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja atau mungkin SMK Negeri 2 Wonogiri dengan tema teks negosiasi. Nomor peserta PPG 201500227908. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dah. Maju siap dan kelas 10 CL jumlah tenang sekarang 35 kurang 5 hadir 30 keterangan 3 magang 2 dispen siap menerima pembelajaran. Laporan selesai. Laporan saya terima. Pimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih semangat? Kelihatannya wajah-wajah kalian itu sangat senang, tidak ada beban di hari ini, dan mudah-mudahan hari ini nanti kalian dilancarkan untuk pembelajaran. Saya akan melakukan presensi. Hari ini yang tidak hadir tadi ada 5, betul? Ya, betul. Yang pertama tadi ada Sahrul, terus Banu, Tama, Cantika, Soya. Ya. Ini yang tidak hadir 5 anak. Terus hari ini anak-anakku semuanya, setelah saya cek ruangan ini ternyata sudah bersih. Siapa yang hari ini piket? Nah, oke, tepuk tangan. Yang pertama di situ, ketika Anda memahami yang namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Berarti kalau kalian merasa bersih, berarti di situ dilihat lingkungan kita akan nyaman. Anak-anak semuanya, setelah Anda memahami yang namanya Indonesia merupakan negara yang damai, negara yang bersatu. Tapi kelihatannya semangat kalian ini belum muncul. Sebelum Anda menyanyikan lagu Indonesia Raya, silakan Anda berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua.
karena para pejuang kita sudah mempertahankan negara kita. Kalian tinggal meneruskan di Indonesia ini, harus mempunyai rasa semangat, harus mempunyai rasa adil untuk membangun Indonesia lebih maju. Setuju? Setuju. Dan hari ini, dari pelajaran yang kemarin minggu yang lalu, di situ ada yang namanya laporan hasil observasi. Nah, dari laporan hasil observasi, mungkin di dalam otak kalian, pikiran kalian, laporan hasil observasi itu apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yuk, laporan hasil observasi itu apa? Laporan berdasarkan pengamatan. Laporan berdasarkan pengamatan. Ada lagi? Laporan hasil observasi itu apa? Laporan hasil observasi merupakan yang merupakan fakta-fakta serta bukti yang didapat melalui proses pengamatan. Betul. Di dalamnya yang kemarin masih ingat tentunya dari kalian, ada yang namanya laporan hasil observasi itu adalah pengamatan. Yang didukung adanya apa? Fakta. Kalau tidak ada faktanya, jangan Anda sampaikan. Karena apa? Laporan hasil observasi adalah suatu pengamatan secara real atau fakta. Dan kali ini untuk skenario pembelajaran kali ini, untuk skenario maksudnya skenario itu apa? Skenario itu apa? Tahapan. Ada lagi? Alur. Terus ada lagi? Langkah. Nah, dari skenario sama halnya ketika kita mau belajar. Skenario-nya harus seperti apa? Kamu naik motor. Pertama langsung digas, banter. Pertama kali naik motor. Tidak bisa, berarti ada skenario nih. Oh, ini di starter sih. Belajar juga sama, kalian tidak bisa, kalian harus berusaha. Bagaimana caranya? Di mekatronika. Ini kelihatannya kemarin ada beberapa siswa yang mengeluh. Waktu tugas di produktif itu banyak sekali, Pak. Gurunya galak-galak, Pak. Gurunya killer, Pak. Tidak ada yang namanya guru killer, guru galak. Tidak usah merasa takut. Karena Bapak Ibu guru itu membimbing setulus hati mereka. Bukan kita itu harus menjerumuskan ke yang salah, tidak. Itu skenario. Jadi belajar itu ada tahapan, alurnya seperti apa. Dan hari ini ada video motivasi. Kelihatannya kalian ini sudah lesu. Kita lihat video motivasi seperti apa. Ini contoh singkat yang harus kalian lihat. Ini salah satu apa saja contoh. Tadi ada video motivasi tentang yang kamu lihat. Ada yang bisa apa maksud dari video tadi? Yo, Assalamualaikum Alvito. Buatlah kebaikan walaupun sekecil apapun. Buatlah Kebaikan walaupun sekecil apapun. Seseorang itu ternyata ada yang sadar, ada yang tapi di kalian belajar juga sama. Ketika teman Anda itu bingung, jangan dibully. Kalau bisa kita bantu. Oh, iya caranya. Bagaimana caranya kita itu harus menyelesaikan tugas. Ini terus untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah kita harus menganalisis struktur dan kebahasan teks negosiasi. Terus ada lagi sebelum itu, nah ini yang belakang itu kelihatannya sudah lesu, ngantuk. Kita berdiri dulu. Ya semuanya tepuk tangan dulu. Adakah senada di hatimu? Ada. Mana? Iya. Mana? Iya. Tepuk tangan. Oke.
kelihatannya masih lesu. Sekali lagi, angkat tangan kalian. Angkat tangan kalian, gerakkan jari kalian, tangan kalian. Terus teriakan ketika Anda sudah mau sekada, kamu tarik ke bawah dengan semangat jaya. Jelas? Sekada! Jaya! Anak-anak semuanya di dalam pelajaran hari ini, tapi sebelum itu saya ingin tahu, ada yang pernah bernegosiasi? Angkat tangan. Siapa yang pernah? Cantika, pernah? Pernah. Siapa yang tahu tentang negosiasi? Negosiasi itu apa? Tawar-menawar. Nah, di dalam negosiasi itu adalah proses tawar-menawar. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Ya, kita lihat di depan ada yang namanya teks negosiasi. Tadi Anda melihat teks negosiasi itu apa? Teks kegiatan tawar-menawar yang mempunyai tujuan atau kesepakatan. Ada lagi teks negosiasi. Nah, ini ada pengertian. Pengertiannya adalah teks atau yang tujuan membuat interaksi sosial yang mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Kepentingan berbeda maksudnya apa? Ada penjual, ada pembeli. Terus berikutnya, ini ada yang namanya tujuan teks negosiasi. Tujuan yang pertama adalah mempunyai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling mengerti dan persetujuan. Di dalam tujuan mencapai kesepakatan, tujuannya mencapai kesepakatan. Apakah negosiasi itu harus berhasil? Harus dibeli? Tidak. Berarti di situ teks negosiasi harus mempunyai suatu kesepakatan. Tidak jadi apa-apa. Yang penting ada suatu kesepakatan. Yang kedua adalah menyelesaikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Masalahnya apa? Kalau negosiasi, kamu misalkan di sekolah, Bu, saya belum mengerjakan tugas. Kamu punya alasan. Alasannya apa? Kenapa kamu belum mengerjakan tugas? Karena tadi malam mati lampu, misalkan. Ya. Terus ada lagi yang ketiga adalah mencapai kondisi saling menguntungkan yang tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Kenapa tidak dirugikan? Jangan sampai yang namanya negosiasi itu berbohong. Kalau orang Jawa mengatakan kasihan, adanya suatu kesepakatan ya sudah, tidak ada yang dirugikan. Kamu mau membeli motor, kamu mau membeli sepatu di pasar, ini sepatunya bagus, diskon 25%, ternyata barangnya jelek. Jangan sampai. Berikutnya adalah struktur. Nah, kita lihat struktur yang pertama. Di situ ada orientasi. Orientasi itu maksudnya apa? Pendahuluan, pernyataan umum, betul, menyampaikan secara keseluruhan. Yang kedua adalah permintaan. Maksudnya apa? Ketika Anda itu mau bernegosiasi, permintaan ada tidak? Setelah ada baru pemenuhan. Dipenuhi. Saya minta sepatu ukuran 21. Maksud cuma 21 waktunya untuk membelikan adik saya, boleh 21 dipenuhi. Terus yang keempat adalah penawaran. Setelah ada pemenuhan, ada
Deklarasi merupakan kalimat pernyataan yang menyatakan suatu informasi atau berita. Informasi atau berita. Yang kedua adalah bahasanya persuasif atau membujuk. Di dalam negosiasi pasti ada yang namanya kalimat membujuk, merayu. Yang keempat, yang ketiga adalah menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Nah, terus yang berikutnya adalah berisi pasangan tuturan. Negosiasinya dewe apa ya iso? Sing arep negosiasi dewe. Kowe yang negosiasi karo sapa dewe? Enggak bisa karena harus ada tuturan. Terus yang kelima adalah menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, paham? Ciri yang pertama adalah memiliki partisipan. Yang kedua adalah mencari jalan tengah atas permasalahan. Tujuannya jalan tengah. Terus berikutnya adalah mengarah pada tujuan praktis. Maksudnya praktis itu apa? Simple. Terus yang keempat adalah memprioritaskan kepentingan bersama, jangan mementingkan kepentingan pribadi. Terus menghasilkan kesepakatan saling menguntungkan. Sekarang saya ingin tanya ke kalian dari permasalahan ini. Nanti silakan angkat tangan, saya kasih pertanyaan setelah ada penjelasan di situ tadi. Coba angkat tangan dulu. Nah, negosiasi itu apa? Antara beberapa pihak mempunyai kepentingan yang berbeda, adanya suatu kesepakatan. Oke, dari kalian mungkin sudah memahami yang namanya teks negosiasi. Ini tadi ada yang namanya ciri, ada yang namanya struktur, dan ada yang namanya suatu kandidat. Sudah semua? Oke, sekali lagi setelah kalian tadi saya jelaskan panjang lebar tentang negosiasi. Saya ingin bertanya tentang materi ini. Siapa yang masih ingat tentang teks negosiasi? Ada? Ayo. Belakang udah Cantika. Teks negosiasi itu apa? Tujuan bersama, betul, tepuk tangan. Ini adalah teks negosiasi. Terus ada yang namanya struktur teks negosiasi. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo, struktur negosiasi. Orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, penutup. Betul sekali. Dan kali ini kita bukan satu permasalahan dalam negosiasi. Ini saat ini seperti apa yang ada di dalam teks negosiasi berikut ini. Negosiasi apa judul dari video negosiasi tadi? Siapa? Angkat tangan. Ayo, judulnya apa? Yuk. Negosiasi pembelian buah. Betul, tepuk tangan. Negosiasi pembelian buah. Terus, yang kedua, tempatnya di mana negosiasi tadi? Pasar. Di pasar. Di pasar. Terus yang ketiga, nah ini, tolong. Apakah di dalam teks negosiasi itu bahasanya formal? Formal nggak? Berarti di dalam teks negosiasi itu bahasanya ada formal dan ada yang informal. Terus yang formal, ya itu contohnya apa tadi? Bagaimana? Terus ada lagi yang tidak formal di dalam video tadi. Makasih. Yang betul apa? Terima kasih. Di dalam tas ini kita bagi 1, 2, 3, 5 kelompok. Ini nanti saya akan membagi 5 kelompok. Setelah itu nanti saya akan memberikan
Silakan Anda berbagi menjadi 5 kelompok dulu. Oke, boleh digeser sini. Yo, silakan. Posisinya jangan sini nggak apa-apa. Ya, ini digeser sini nggak apa. Dibagi 5 kelompok. Yang belakang juga sama. Silakan. Yo, 5 kelompok. Ini ada yang namanya kertas yang nanti harus kalian tempel. Dan di sini ada yang namanya LKPD. Ini ada LKPD dan ini ada kertas atau amplop yang berisi potongan teks negosiasi. Dari potongan ini nanti silakan Anda tempel di kertas ini sesuai dengan paragraf atau teks atau dialognya. Ini kelompok, saya kasih kelompok. Oke semuanya, waktunya sudah habis. Sekali lagi terima kasih anak-anak semuanya. Tepuk tangan. Kita langsung saja. Berikutnya adalah setelah Anda menyelesaikan. Nah, setelah Anda menyelesaikan dan oke, langsung saja. Siapa yang mau presentasi? Yo, kelompok berapa ini? Kelompok 5. Langsung untuk presentasi, yang lainnya nanti silakan untuk bisa menanggapi. Oke, bisa bergeser, lalu bergeser dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerjasama dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, tentang menganalisis struktur kaidah kebahasaan dari teks negosiasi yang berjudul teks negosiasi di bank. Perkenalkan, saya Alfito Dianova absen 3. Pemetaannya paragraf 3, pemenuhannya paragraf 5 sampai 7, penawarannya paragraf 6, penutupnya 18 hingga 19. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu persuasif atau kalimat persuasif atau mengajak. Jadi yang paragraf 8 adalah kalimat persuasif yang buktinya adalah iya Pak, sama-sama bagus kalau yang A dapat dipinjam sebesar 5 juta, sedangkan yang B uangnya yang dapat dipinjam hingga 10 juta. Yang kedua adalah kalimat deklaratif, yaitu di paragraf 14, 6, 8, dan 10. Mungkin berikut tadi adalah presentasi tentang teks negosiasi di bank dari kelompok 5. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Oke, sekali lagi tepuk tangan. Ini tadi ada presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya saya ingin tahu dari kalian yang duduk. Kita akan yang namanya kolaborasi. Setelah dipresentasikan dari kelompok 5, silakan kelompok yang lain bisa menanggapi. Perkenalkan nama kami, mana yang termasuk persetujuan? Izin menjawab pertanyaan dari Kak Fandi. Jadi persetujuan ada di paragraf nomor 8, yaitu berisi kutipan terima kasih atas informasinya Mbak. Mungkin lain waktu saya baru bisa meminjam uang. Sekali lagi terima kasih dari kelompok 5, bisa ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sepakatan, betul. Yuk. Bingung tentang teknik negosiasi. Ada pertanyaan silakan angkat semuanya. Siapa yang masih bingung? Udah kok malah banyak sekali yang pertanyaan. Yuk. Kak. Dalam negosiasi harus menggunakan bahasa yang formal atau baku? Ya, terima kasih. Di dalam teknik negosiasi, apakah harus menggunakan bahasa formal atau baku? Di dalam teknik negosiasi itu tergantung yang namanya lingkungan ataupun yang namanya situasi dan kondisi. Di dalam teknik negosiasi biasanya tidak wajib menggunakan bahasa yang formal. Boleh menggunakan bahasa non formal. Jelas? Ya. Oke, terima kasih. Kita refleksi. Hari ini adalah silakan saya kirim untuk link. Nanti silakan untuk dikerjakan di dalam HP kalian masing. Silakan HP dikeluarkan dulu. Buat di share dulu. Sudah. Sudah? Ya, nggak apa-apa jalan. Sudah?